Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya Allah selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat sehat yang kami rasakan saat ini tentunya bisa sobat desa, Bapak Kepala Desa dan semua elemen masyarakat juga menikmati sebuah sehat juga, walaupun barangkali ada beberapa yang barang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan. Angkat sakitnya menjadi sesuatu yang lebih sehat sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan siang yang cukup cerah ini, seperti biasa kami melakukan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa yang tentunya dari tahun ke tahun kami melakukan sebuah kegiatan ini dikandung maksud kami ingin mengkolaborasikan, mengkomunikasikan dengan dinas-dinas terkait. Tentunya desa yang merupakan sebuah pemerintahan terbawah mempunyai masyarakat, mempunyai perangkat, dan tentunya membutuhkan sebuah informasi terkini, kebijakan-kebijakan dinas di dalam rangka membuat sebuah terobosan. Tentunya pelayanan tentunya di masyarakat. Sehingga kami yang ada di Rumades punya sebuah harapan besar acara laboratorium administrasi pemerintahan desa ini menjadi sebuah corong informasi, corong menyampaikan regulasi, corong menyampaikan sesuatu hal yang bermanfaat, tentunya informasi-informasi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan hadir di tengah-tengah kita pada pagi yang cukup cerah ini, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang, Bapak Rahmat Nurul Fadilah, SPD, Magister Sains. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya kami juga ditemani oleh Bapak Sekretaris Dispermades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat siang, Pak Tony. Luar biasa sekali, ini kami kedatangan tamu istimewa. Saya katakan istimewa karena saat-saat ini pemerintah daerah dengan isu strategisnya bagaimana membuat sebuah gebrakan kegiatan yang sinergi dengan program-program strategis. Kalau ada stunting, ada ODF, dan tentunya ada sebuah kemiskinan ekstrim dan pengangguran yang harus menjadi semacam tanggung jawab. Tidak hanya di dinas terkait saja, kami yang ada di Dispermades ingin mencoba mengkolaborasikan sebuah kegiatan, tentunya kebijakan-kebijakan daerah yang tentunya sinergi dengan kebijakan yang ada di tingkat pusat, yang alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu Pak Presiden Prabowo sudah dilantik beserta krunya, menteri-menterinya yang akan berproses membuat sebuah kebijakan-kebijakan isu strategis nasional yang akan dituangkan di dalam isu strategis daerah. Dan kami juga mempunyai semacam keberadaan isu-isu daerah yang butuh sebuah kesiapan dari dinas-dinas terkait, dan tentunya ini Sobat Desa, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, di depan mata kita ada kawasan industri terpadu Batang, Batang Industrial Park, dengan berbagai investor yang masuk ke kita dengan penciptaan sebuah lahan ketenaga kerjaan yang tentunya mau tidak mau harus kita siapkan secara dini. Bagaimana strategi untuk menyiapkan personel yang aktif, yang produktif, yang kompeten di bidangnya? Bagaimana mewujudkan sebuah tenaga kerja yang handal? Bagaimana strategi untuk bisa mencapai target masuk ke peluang kerja? Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, dan Sobat Desa, mari kita dengarkan bersama oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang, yaitu dengan tema pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Batang untuk menyongsong kawasan industri terpadu Batang dan Batang Industrial Park menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Moga waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sek,
Yang saya hormati, terima kasih atas undangannya. Mas Nuk, terima kasih atas Siap, waktu undangannya. Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Batang, perangkat desa se-Kabupaten Batang. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya melalui media ini. Yang sudah lama saya tidak bisa bertegur sapa dengan panjenengan setelah saya dari pemerintahan desa beralih ke beberapa OPD. Ini alhamdulillah ini di Supermasdes baik hati ini dengan saya mempertemukan saya dengan panjenengan semua kepala desa. Betul, dengan Bapak Kepala Desa, perangkat desa. Semoga Bapak Ibu Kepala Desa juga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Baik, memenuhi apa yang menjadi permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan isu yang diangkat, yaitu tentang kemiskinan dan pengangguran. Kami dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang menangkap acara ini sebagai sesuatu yang sangat positif untuk kami berikan suatu jawaban. Karena inilah memang menjadi concern kita semua, pemerintah Kabupaten Batang, agar masyarakatnya tentu kemudian bisa terentas dari kemiskinannya, dari penganggurannya menuju kesejahteraan. Bapak Ibu Kepala Desa, secara logika sederhana, kalau kita bicara kemiskinan, miskin berarti orang yang kemudian tidak memiliki pendapatan. Kenapa tidak memiliki pendapatan atau memiliki pendapatan tetapi tidak memenuhi mencukupi untuk kebutuhan? Kenapa mereka tidak memiliki pendapatan? Berarti mungkin karena karena mereka menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Sehingga kemiskinan memang dekat dengan pengangguran, atau pengangguran menjadi dekat dengan kemiskinan. Nah, kenapa terjadi pengangguran? Tentu banyak hal bisa menjadi penyebabnya. Kami tidak akan mencari sebab musabab tentang mengapa mereka menganggur. Saya ingin langsung melompat saja pada peluang-peluang di kondisi kekinian Batang. Dengan adanya kawasan industri terpadu Batang yang saat ini telah berubah statusnya menjadi kawasan ekonomi khusus. Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, kalau KITB di saat ini itu pemerintah daerah masih punya akses yang cukup baik karena menempatkan salah satu pejabatnya berada di dalam struktur KITB, maka nanti kalau sudah jadi KEK ya tidak ada lagi pejabat daerah yang ditempatkan di sana. Semuanya orang pusat. Semua yang mengatur pusat. Kenapa demikian? Karena memang regulasinya seperti itu, dan itulah yang kemudian mengarah menjadi kawasan ekonomi khusus, karena kemudian para investor itu akan dilayani di berbagai kemudahan berinvestasi di kawasan tersebut. Ya, perbincangan tentang plus minusnya sudah berlalu, tapi prinsip bagi kami kita harus perbanyak melihat dari sisi positifnya perubahan KITB menjadi KEK ini. Satu hal yang pasti dengan berubahnya KEK ini, maka perusahaan-perusahaan akan lebih cepat datang dan banyak masuk ke kawasan industri terpadu Batang tadi itu yang berubah menjadi KEK. Dengan banyaknya perusahaan yang datang, tentu bayangan kita bersama bisa berharap terbukanya kesempatan kerja, peluang kerja, lowongan kerja. Nah, lepas dari ternyata di sana juga ada yang padat modal, tapi juga tidak sedikit yang kemudian padat karya, ini kan juga kesempatan kita untuk bisa menciptakan lowongan pekerjaan atau kemudian mendatangkan para pekerja. Nah, satu hal yang selalu didengungkan oleh kita, jangan sampai menjadi penonton di daerahnya sendiri dengan adanya kawasan tadi. Nah, apakah itu Batang Industri Park maupun KITB, kita selalu berupaya dan selalu bersemboyan ojo ngasih wong Batang kur dadi penonton nang wilayah dhewe. Nah, saya setuju itu. Tetapi tentu saya harus memberikan pencerahan dan pendidikan tentang hal-hal apa yang kemudian harus kita lakukan. Tentu tidak elok, tidak mungkin, dan tidak baik kalau kita hanya mengandalkan karena wong Batangnya saja, tanpa kemudian melihat bahwa industri tentu ketika membutuhkan pekerja itu punya spesifikasi kompetensi. Maka ayo kita sadar bahwa untuk masuk ke sana tentu harus melakukan penyiapan kompetensi diri, agar posisi kita bukan posisi yang kemudian posisi yang rendahan saja, tetapi juga bisa pada tingkatan manajemen. Kalau kita kemudian menyiapkan kompetensi seperti itu, maka
tentu saran saya pertama, harapan saya, ajakan saya pertama, ayo bareng-bareng membatang meningkatkan kompetensi diri kita agar kita menjadi meningkat kemampuannya. Dengan itu maka akan kita akan bisa masuk ke dunia kerja di KITB. Nah, terus bagaimana untuk bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian? Ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama, melalui pendidikan vokasi. Yang kedua dengan pelatihan vokasi. Nah, pendidikan vokasi berarti berada di jenjang SMK. Maka anak-anak kita yang masih sekolah SMP, ketika ingin bekerja secara jangka pendek dengan cepat, tidak perlu kuliah, masuklah ke SMK. Karena dengan itu maka kita akan dilatih tentang pendidikan vokasi, memperoleh pendidikan tentang vokasi. Kemudian tentang pelatihan, tentu ini ditujukan mereka-mereka yang sudah usia kerja pelatihan ini, karena berorientasi agar bisa masuk ke KITB, perbincangan kita soalnya. Nah, usaha-usaha kerja, kemudian mengikuti pelatihan. Pelatihan banyak Bapak Ibu sekalian yang ada di desa. Ada di Kabupaten Batang, ada Balai Latihan Kerja di Snaker, ada di Batang. Kemudian ada Balai Latihan Kerja Komunitas yang tersebar di Kabupaten Batang. Hampir semua kecamatan sudah ada Balai Latihan Komunitas. Nah, Balai latihan ini menyediakan berbagai jurusan pelatihan. Bapak Ibu bisa mendorong warganya untuk masuk dan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Maka dengan itu pendidikan vokasi berjalan, balai latihan bekerja berjalan, maka kita akan memulai tenaga kerja yang berkompeten. Sarannya itu dulu. Dengan itu maka kita bisa bersaing seperti itu. Sementara itu dulu Mang. Oke, luar biasa sekali Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dan tentunya tadi Pak Rahmat menyampaikan bahwa wong Batang ojo mung dadi penonton, kita sepakat sekali. Tetapi sebuah refleksi yang tadi diilustrasikan oleh Bapak Kepala Dinas, apakah kita siap? Apakah masyarakat kita sudah kita siapkan dengan skill yang sesuai dengan kompetensi di bidang-bidang perusahaan yang membutuhkan? Apakah masyarakat kita, Pak Lurah, Bu Lurah, Kepala Desa semuanya yang ada di Batang tentunya, apakah masyarakat Panjenengan sudah siap untuk bisa memberikan sebuah kontribusi yang baik guna pengentasan kemiskinan dan pengangguran? Coba refleksikan itu. Saya yakin dengan kebijakan pemerintah desa yang selama ini mempunyai semacam alokasi dana desa yang tentunya juga bisa memberikan sebuah kontribusi untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Nilai tawar masyarakat Panjenengan dipertaruhkan itu. Jangan sampai mentang-mentang kita orang Batang kudu masuk di KITB, KIP. Tetapi dalam konteksnya bagaimana kesiapan kita yang harus menjadi sebuah refleksi kita bersama. Sehingga barangkali ini juga menjadi sebuah introspeksi kami yang ada di Permades, Pak Kepala Dinas. Dan tentunya ini juga sangat-sangat krusial sekali untuk bisa menyongsong kemandirian masyarakat dan desa menuju desa yang dulunya adalah kawasan-kawasan pedesaan, kawasan-kawasan agraris, sudah masuk ke ranah industrialisasi. Konsep perubahan itu harus kita tangkap dengan kesiapan-kesiapan. Tentunya nih, sebelum ke Pak Kepala Dinas lagi nih, kami juga ingin merefleksi juga Pak dengan yang ada di teman-teman kepala desa kita. Monggo Pak Sekretaris, barangkali ini ada semacam refleksi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dengan kondisi yang ada di tempat kita. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan kami Pak Rahmat, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang, nama Sari. Jadi bahwa Batang itu di akhir-akhir ini kan memperoleh 2 anugerah besar, KITB dan PIB. Dan ini menjadi, kalau di dalam tanda kutip ada SWOT itu, ini merupakan sebuah peluang. Betul. Dan juga merupakan sebuah kekuatan. Nah, sekarang tinggal kita di Batang itu, peluang dan kekuatan itu mau dijadikan apa? Terus kita mau seperti apa untuk melihat 2 hal yang sangat menyenangkan tersebut. Saya sebenarnya kepingin tahu juga Pak Kadis, jadi sebenarnya di dalam perkembangan sampai hari ini, saya dulu sering banget belajar dari PLTU.
banyak sekali belajar dari PLTU yang saya tidak menghendaki Sejarah lama. dua kue besar ini akan mengulangi sejarah PLTU. Jadi saya juga pinta sebenarnya di saat ini kalau di KITB itu seberapa persen warga Batang itu yang bisa terserap di sana dibandingkan dengan yang dari luar. Apakah sampai 50%? Lebih. Wah, kalau lebih kan artinya kan ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Jadi PL itu tidak terulang, sejarah PL tidak terulang lagi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak Seknun, saya potong sedikit. Alhamdulillah dari 100% kita ada 70% warga Batang yang bekerja di KITB. Alhamdulillah juga ini disebabkan oleh hadirnya perusahaan yang padat karya. Bahkan kami dimintai bantuan oleh perusahaan tersebut, Jihuan, bergerak di bidang sepatu, untuk bisa memfasilitasi masyarakat Batang, tentu utamanya setiap bulannya mulai November, ini Oktober kami target 500 masih terpenuhi sekitar 400-an. Nanti November pun demikian, sampai kemudian di angka 13.000 Pak Sek. Jadi alhamdulillah, tentu ini suatu proses yang harus kita maknai. Alhamdulillahnya kami juga bisa masuk di sana. Kami buka unit layanan ketenagakerjaan Pak Sek di KITB, Bapak Ibu Kepala Desa. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa manakala ingin memperoleh layanan yang lebih dekat yang ada di timur, bisa ke KITB. Kami membuka layanan di sana, unit layanan ketenagakerjaan di Tower 4. Oh, di Tower 4. Ya, di Rusun 4 atau Tower 4. Ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa memperoleh atau memperoleh layanan ketenagakerjaan, baik itu masyarakat maupun tenan sendiri. Inilah langkah kami atas permasalahan-permasalahan kemarin yang kami alami, di mana kami tidak bisa memastikan warga kami secara persis andil dalam perusahaan itu. Nah, dengan kami membangun komunikasi dan berkantor di sana, walaupun ini belum bersama penuh, kami mulai kemudian mengetahui peta jalan untuk bisa masuk berperan serta di suatu perusahaan. Dan itulah kemudian kami bisa menyambung dan kemudian memfasilitasi Yihuan untuk setiap bulannya kita menyediakan mencari tenaga kerja sebanyak 500 orang. Nah, tentu ini jumlah yang tidak sedikit, yang saya juga harus didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Ketika saya memperoleh amanah seperti itu dari perusahaan, kemudian saya tidak terdukung, kan berarti saya bunuh diri. Ya. Nah, karena itu bagi Bapak Ibu Kepala Desa yang punya warganya yang kerja di suatu perusahaan, Jihuan itu bergerak di bidang sepatu, ekspor. Keterampilan yang dibutuhkan adalah menjahit sepatu. Basicnya menjahit itu. Betul. Walaupun tidak spesifik menjahit sepatu, yang penting tadi Mas disampaikan menjahit. Silahkan untuk bisa, kalau yang belum buka akun Batang Karir, segera buka akun Batang Karir, karena informasinya ada di sana. Dan setelah panjenengan mendaftar melalui Batang Karir tadi itu kepada perusahaan Jihuan yang buka lowongan, nanti akan kita panggil untuk kemudian kita adakan pembinaan terlebih dahulu sebelum kemudian dites oleh Jihuan. Jadi kami melakukan jadi anak-anak kita itu kadang-kadang kurang siap ketika menghadapi tes wawancara masuk perusahaan. Hal-hal yang remeh-temeh sebenarnya oleh kita itu menjadi penting di mata perusahaan. Apa contohnya? Adab, tata krama, sopan santun. Perusahaan itu belum pada sampai kompetensi, bahkan kompetensi itu, keterampilan itu bisa menjadi berikutnya. Ketika adabnya itu oke. Apa contoh misal ketika masuk mau wawancara, ya tolong datang jangan sampai terlambat. Balik kanan terlambat itu. Yang kedua, adab sopan santun ketika ditanya maupun menjawab. Yang ketiga, berpenampilan yang menarik, yang sopan. Contohnya apa? Laki-laki ini biasanya niat nyambut gawe ya rambutnya ojo bukan. Sing gondrong ya dipotong dulu. Ojo semiran. Maksudnya warnanya digawe warna macam-macam gitu.
jangan, itu pasti dinilai tidak baik Iya. bagi perusahaan. Kemudian etika ketika menjawab, tunjukkan bahwa kalian itu benar-benar sungguh-sungguh ingin bekerja, begitu. Iya. Akhirnya kompetensi sebenarnya menjadi nomor sekian. Ya. Itu. Attitude berarti ya. Iya, attitude. Itu yang Ini utama. karena di dalam bekerja memang ada dua hal yang kemudian dilihat. Satu, hard skill, Iya. keterampilan. Awalnya. Ya keterampilan apalah gitu ya, Keterampilan jenis-jenis dasar. keterampilan, skill and skill. Kemudian soft skill itu, ya attitude tadi Attitude itu, itu ya. termasuk di dalamnya motivasi, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, semangat, dan penting. Anak-anak kita sekarang Pasek, ya Allah ya Rabbi, kayaknya karena dimanja oleh situasi perkembangan Iya, zaman, iya. itu tidak terlalu penting. Betul, Pak. Diberi bimbingan sampai kemudian tingkatannya itu dibetulkan atau dimarahi gitu, sudah modal Sudah. putus asa, untung, gitu loh. Iya. Itu nggak boleh di perusahaan Iya, untung iya, itu. iya, iya. Udah berkenan. Ini Bapak Ibu Kepala Desa, saya titip pada panjenengan anak-anak kita untuk dibimbing lah. Iya. Nanti soalnya gini, data yang sudah masuk di perusahaan, 4.600 warga Batang yang sudah Iya. masuk bekerja di sana itu belum lama ini 500-nya emang minta mundur. Redesign Iya, resign. Itu kalau berlarut-larut kan menjadi citra buruk. bagi negara Batang. Wah, Ya. itu maksud saya. Jadi itu Iya, betul. kita tidak bisa hanya mengandalkan Batang, tetapi kita memang harus siap juga. Tadi saya awal baru bicara soal hard skill, keterampilannya, kompetensinya. betul. Saya belum bicara soft skillnya. Soft skill-nya. Nah, hard skill tetap harus dilengkapi dengan soft Soft skill. skill. Karena bagaimana kalau sudah bekerja itu, ya tidak mau tidak harus ada soft skill yang hebat, Iya. yang luar biasa. Itu Pak Sek. Luar Atau biasa. barangkali juga gini Luar Pak, biasa. jadi apa namanya? Nanti saya akan tambah cerita kembali dalam Iya, tanda kutip. Sebenarnya kalau dalam tanda kutip nih orang kan biasanya mendaftarkan dalam tanda kutip kan kepingin apa yang kita dapatkan juga. Betul, betul. Kalau di apa itu Pak Iwan. masih pakai UMR ya, standar UMR, Iya. standar UMR. Dan ada yang lain nggak itu kalau di sana itu? Tunjangan-tunjangan barangkali Bapak. Nah, Kedalamannya mohon maaf, saya belum bisa belum. memberikan jawaban. Artinya kan ada karbo ini kan UMR artinya. Tapi satu hal saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Batang. Iya. Artinya saya benar-benar saya sangat tidak berharap kasus PLTU terulang kembali. Ya itu tidak salah PLTU, saya tidak salah PLTU, Iya, iya. tidak salah PLTU sama sekali. Iya. Jadi karena memang benar Batang, Pak. Batang itu ternyata ketika dihadapkan pada sebuah porsi yang besar, Betul. karena tidak siap, Iya, memang tidak dalam siap. hard skill-nya iya, soft skill-nya. Aparel, kami kan orang tulis, jadi Iya. dekat aparel. Iya. Sering terjadi, ya tadi saya sampaikan Pak Kadis tadi, ketika ditegur sedikit Iya. atau kerjanya bersulit, Mutung. sudah mental, mutung lagi. Nah jauh-jauh, adik saya, Iya, iya. adik saya, adik saya itu di pabrik sepatu Pak Kadis, jadi dia daftar di staff, karena dia sarjana Iya, ya, iya. disuruh-suruh yang kasar aja. Gengsi. Bukan Kesel. gengsi, akhirnya wadul karo rumahnya tidak memberikan arahan sebuah itu lagi bentuk ibarat ujian, langsung akhirnya malah dukung. Dan ini salah satu bentuk dalam tanda kutip barangkali ini juga Pak Kadis ini ya Oke. di forum ini saya ngulangi apa yang Pak Kadis, Pak Kades, Pak perangkat desa, tolong tentang mental. Iya. Memang benar Pak Kadis, kita itu sudah dimanja dengan keadaan. Di Batang ibaratnya orangnya gawe pangan masalahnya. Hanya kalau kita masuk kerja, apalagi ketika berada dengan orang-orang luar itu kan memiliki etos kerja yang jauh lebih baik dari kita. Iya. Kita betul. yang tidak kuat pasti mental. Nah ini dalam tanda kutip langkah Disnaker sudah luar biasa, sudah dibuktikan dengan persentase warga lokal yang masuk ke tenaga jauh lebih besar. Ya tolong kembali dalam tanda kutip attitude. Barangkali juga ini barangkali ini Pak Kadis. Bagaimana untuk pelatihan attitude ini? Wah ini. Barangkali. Ini Disnaker sedang mengembangkan konsep yang aplikatif. Tapi ya tetap harus dukung oleh berbagai pihak. Iya. Nggak mungkin Ya minimal kan Disnaker. ada langkah Ya. sudah ada dulu. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian, attitude, sikap, mental itu tidak bisa instan. Ya,
tentu saya harus bicara secara komprehensif menyeluruh, bukan pekerjaan instan. Lebih mudah bikin keterampilan. Awalnya Ya. diawali dari hati itu. Lebih mudah melatih menjadi terampil Iya. daripada membentuk sikap, Iya. perilaku, mental. Nah karena itu ya tentu berawal dari keluarga dulu. Betul. Keluarga juga harus memberikan suatu pencerahan, pendidikan tentang attitude tadi, sikap pekerjaan yang baik, ya itu. Keluarga, lingkungan juga mendukung tentunya tentang hal itu. Nah, kemudian di tingkatan formal, sekolah pun jangan kemudian ujuk-ujuk baru disampaikan di SMK. Ya, kita inilah namanya perubahan nilai itu begini, kita kena batunya filternya. Nilai itu luar biasa membimbing kita loh. Tetapi kadang-kadang kita tuh sering mengagung-agungkan nilai barat daripada nilai kita sendiri. Iya. Gitu loh. Benar. Nah, makanya SD pun ya pendidikan budi pekerti, tata krama, ketahanan mental itu sudah harus diberikan. Ya. Dulu kan saya pernah launching di tingkat pendidikan. Gerakan penguatan budi pekerti di mana anak diberikan pendidikan budi pekerti oleh gurunya setiap hari 5 menit di awal pembelajaran. Nah kalau ini bisa dilakukan betul itu, masa orang sih sampai kemudian dia gede orang membekas. Betul. Nah ini langsung ketika saya bicara begitu lagi karena soal SMK kemarin kami sarankan karena kami di dinas ketenagakerjaan itu atas keputusan Kemenko itu kan kemudian diwajibkan membuat yang namanya tim koordinasi daerah vokasi tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Di Saker itu diamankan untuk mengkoordinasikan tentang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini agar tidak tercerai-berai. Karena pendidikan itu ada di dinas pendidikan, pelatihan vokasi ada di Saker. Gitu. Nah, kami diamanai sebagai sekretariatnya untuk mengkoordinasikan, mengkolaborasikan. Nah, makanya melalui forum itu saya sampaikan kepada pihak pendidikan, soft skill ini tolong untuk bisa ditanamkan juga. Ditanamkan tidak hanya hard skill. Sejak dia kelas 1. Betul. Ya. Bahkan ekstrimnya saya, setiap guru ketika menyampaikan pembelajaran mata pelajaran apapun yang dia pegang 5 menit awal saya sarankan untuk bicara tentang attitude, tentang soft skill, motivasi, disiplin, tanggung jawab, ya, tahan banting, mimpi, cita-cita, kerjasama, ajarkan kepada anak-anak kita. Setiap guru wajib mengajarkan ini saran saya. Nah tentu saya sebatas karena bukan berada di lini, tidak bisa menginstruksikan, ya, bisanya memberikan urun rembuk saran, bahasa saya saran, dan itu juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas 13 semua yang ada di Kendal, ya, seperti itu. Ya, SMK harus seperti itu, soft skillnya harus ditamankan sejak awal. Jangan ketika kelas 3 saja, atau bahkan tidak diajarkan. Baru diajarkan ketika mengikuti pelatihan. Nah, khusus di tempat kami sedang mengonsep ini, soft skillnya ternyata kesemaptaan itu menurut saya penting itu. Itu. Anak-anak itu manja, memble itu, nak kepayah titik itu. Angel itu. Kalau diajari kesemaptaan, ya biar tahu rasanya pun angel kayak apa, mau susah kayak apa gitu loh. Jangan upacara panas deh langsung nganggo gitu kan. Kesempatan diajarkan agar kita punya jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Itu kalau ingin maju. Karena kan kita bersama nanti. Saya tuh dulu kan ketika jadi sekcam tulis saat itu. Saya menyusun konsep menyambut era industri saat itu. Yang saya jadikan patokan adalah Betawi dan PLTU. Jadi orang Betawi itu kan dulu kan teramat dimanja karena memiliki tanah banyak kan, sangat dimanja oleh keadaan, sehingga ketika pada posisi mereka sudah habis, mereka ibaratnya panas sedikit aja sudah nggak kuat sama sekali. Betul. Lah itu berlarut-larut terus. Jadi saya ternyata Pak Kadis Naker sudah melakukan langkah yang luar biasa. Ketika dalam tanda kutip ya kembali mungkin karena pembelajaran pengalaman ya. Betul. Ternyata ketika sudah bisa memiliki
membuat gerbong masuk ke dunia kerja, ternyata ada hal yang terlupakan yang harus Betul. Dan inilah yang mungkin yang saya sampaikan tadi. Insya Allah apa yang terjadi di Snaker itu tidak akan mengulangi apa yang terjadi di Betawi. Insya Allah, amin, 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 amin. Jadi saya sangat mengapresiasi ke Snaker. Ya mudah-mudahan sebenarnya juga yang namanya kerja di kita itu kan satu kesatuan Pak Kadis ya. Ya. Kami memiliki desa. Ya barangkali juga suatu ketika ada info-info tentang ketenaga kerja sebagaimana tadi contoh dari Tesuwon apa Yihwan. ya Iwan Buton ini barangkali kita tahu, kita akan share di grup Kades. Nah, kita bisa Siap. kami kan punya grup Kades, punya grup camat, punya grup sekretaris desa. Barangkali ini juga kami boleh menjadi corong untuk terima kasih. Terima kasih jangan Pak hanya Sek. yang dekat yang tahu, luar biasa, tapi yang jauh pun nanti akan tahu juga. Oh iya, titip juga sekalian Pak Sek. Nah ini terima kasih atas tawarannya ini. Langsung saya sambut ini. Nanti akan kami tindak lanjut secara resmi ini. Sebelum saya resmi, saya tak ngedorosa juga ini. Benar-benar. Jadi Batang Karir itu aplikasi yang sudah dikenal kemana-mana. Ya. Tolong benar-benar dimanfaatkan. Karena ternyata ya kami tentu sebagian juga berarti kami belum optimal ketika melakukan sosialisasi. Tetapi kami tentu harus mengutarakan fakta bahwa Batang Karir 100% penggunanya itu masih didominasi oleh warga Kecamatan Batang. Kecamatan Batang. Lah ya baru kecamatan, lah ya 60%-nya. 40%-nya dibagi 14 kecamatan. Dihitung dewe gimana? Terendah di Bawang. Ada. Luar biasa. Kayak di bawah ada krono sinyal saya Pak Kadis. Itulah makanya saya kemudian berpikir, aduh, ketika saya berpikir hack teknologi, serba otomatisasi, ternyata masyarakat saya itu belum sejalan dengan yang saya maksudkan, gitu loh. Ada dua hal mungkin Pak Kadis. Jadi ya kalau Batang Kota ya. Karena Batang Kota itu kan tempat loncengnya. Ya kan? Batang Kota itu kan tempat loncengnya. Betul. Dan semua lonceng itu kan mesti kepala daerah. Ya. Andai kan mungkin loncengnya saya itu di Bawang, bisa jadi Bawang nomor 1 Pak Kadis. Cuma karena semuanya tuh berita awal selalu yang didengar di wilayah Bawang, di wilayah ibu kota. Makanya yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana penyebaran informasi itu bisa simultan. Nah, tadi itu yang saya sebut, saya introspeksi diri. Saya kan tadi sampaikan, saya introspeksi diri. Sebagiannya adalah karena saya kurang maksimal sehingga tadi ketika ada tawaran, langsung saya tangkap. Mohon kiranya saya dibantu juga untuk bisa mensosialisasikan tentang Batang Karir. Nanti tata urutan bagaimana membuka akun untuk kami sampaikan. Sehingga dengan demikian Batang Karir ini benar-benar bermanfaat bagi semua pihak lah. Karena kami mempertahankan Batang Karir ini belum lama saya dihadapkan pada keinginan apakah itu KITB, apakah itu Kepala Cabang Dinas Kendal dan MKS Batang. Karena ingin suatu pintu yang satu, gitu, satu pintu tentang bagaimana rekrutmen tenaga kerja dimulai oleh suatu sistem. Nah itu. Saya tetap bertahan tentang Batang Karir. Karena kalau tidak menggunakan Batang Karir, saya tidak bisa melindungi warga saya. Betul. Gitu loh. Karena kalau kemudian ada yang lain, karena kemarin ada suatu wacana juga ketika KITB memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan dari para tenan, akan tersampaikan kepada cabang dinas 13 di Kendal, dan kemudian didistribusikan ke SMK. Kalau itu yang terjadi, saya tidak bisa melindungi warga saya. Ya kan? Nah, karena itu ya walaupun dengan otot bulu saya rodo gede, tetap tak lakoni itu. Saya minta Batang Karir, tetapi saya juga menyadari Batang Karir tetap punya kelemahan, masih ada kelemahan. Karena itu sedang kita perbaiki dengan Kominfo. Kemarin baru kita rapatkan agar menu-menu yang ada ini bisa semakin lengkap sehingga bisa sesuai dengan harapan para pencari kerja dan para tenan yang memanfaatkan. Kemudian atas keterbatasan sinyal ini Pak Sek, saya nggak paham. Sudah semua Batang sudah tercover semuanya. Kabupaten Batang. Semuanya. Baik, terima kasih, alhamdulillah. Nah, karena itu juga
untuk melengkapi jenis layanan kami coba petakan. Ketika kami membuka layanan di Batang ujung timur, Iya. dan kami kantornya ada Batang di ujung barat, Iya. maka oh ternyata Batang itu bentuknya kan menurut segitiga. Ketika pusatnya itu ada di barat di tepi utara dan cabang unit layanannya di timur juga di sisi utaranya, maka selatan ini menjadi tidak tercover ini. Nah, kami kemudian mengembangkan layanan keliling, Pak Said. Nah, layanan keliling ketenagakerjaan ini nanti akan lebih kita dorong ke kecamatan-kecamatan yang belum terlayani secara dekat, yaitu sekitar Bawang, Persono, Urban, nah seperti itu. Nah, kita punya kendaraan, alhamdulillah pemerintah daerah kemudian berikan bantuan kepada kami, unit kendaraan yang bisa kita gunakan untuk melakukan layanan ini tentang ketenagakerjaan. Info-info tentang lowongan kerja, tentang pelatihan, macam-macam akan kita sampaikan mulai itu. Termasuk nantinya lowongan-lowongan itu akan kami titipkan ke Dispermasdes seperti itu, yang bisa langsung punya lini ke desa. Iya, betul. Terima kasih Pak Sek. Terima kasih sekali Pak Sek, Pak Rahmat. Ini obrolan yang luar biasa. Ternyata memang betul yang disampaikan Pak Sekretaris ketika tadi apa yang idealnya disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja disambut oleh Pak Sekretaris. Memang butuh sebuah informasi penyebaran pelayanan kaitannya dengan masalah tenaga kerjaan. Yang notabene kalau kami berharap barangkali selama ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tersebar hanya beberapa kecamatan saja, kebanyakan di kecamatan Batangnya. Yang lainnya pada ada 15 kecamatan yang mau tidak mau 239 desa yang harus kita cover di sana. Tetapi alhamdulillah terobosan-terobosan dari Dinas Tenaga Kerja Pak Rahmat sudah luar biasa sekali untuk bisa menjemput impian masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja. Dan tentunya barangkali kalau lewat batang karirnya ini luar biasa sekali dengan informasinya. Tetapi paling tidak gini Pak Kepala Dinas, beberapa kali memang kami ketika ada waktu-waktu longgar, entah itu lewat kegiatan pelatihan yang ada di masyarakat, perangkat desa ataupun apa, kami sampaikan, Pak Lurah, Pak Perangkat, jenengan punya enggak data anak usia kerja yang belum bekerja per usia perpendidikan? Ini kadang menjadi sebuah identifikasi awal yang mau tidak mau ini dari kepala desa kan tahu persis pemetaannya seperti apa, kondisinya seperti apa, peta-peta kekuatan yang ada di wilayah yang ada di tempat kita itu seperti apa. Ini tentu juga harus menjadi semacam kekuatan yang Bapak Ibu Kepala Desa harus bisa diketahui. Sehingga paling tidak data awal itu kalau memang sudah memungkinkan, tadi informasi itu tersampaikan melalui pelayanan-pelayanan batang karir, entah itu mobilisasi yang ada di tingkat desa, ada event-event tertentu, sehingga respon dari desa itu benar-benar sikap ketika memunculkan data yang informasi itu bisa tersampaikan. Nah, lewat data itu memang mudah-mudahan bisa mengcover tadi sebuah ilustrasi Pak Sekretaris terkait dengan masalah PLTU yang itu merupakan cerita lama, tetapi bukan berarti nuwun sewu kita menyalahkan PLTU-nya, bukan. Tetapi semua elemen masyarakat, pemerintah daerah juga introspeksi, PLTU-nya juga introspeksi, masyarakatnya pun juga introspeksi tadi disampaikan. Nah, kira-kira nih Pak Kepala Dinas, kami juga butuh terobosan nih tentunya. Kalau tadi menyampaikan sekitar 70% sudah terlayani, itu luar biasa sekali. Dalam konteks untuk batang karir ini, skill-skill apa yang tentunya tadi disampaikan kalau ini pabriknya pabrik sepatu yang notabene adalah kebanyakan menjahit. Ke depan yang seperti apa? Sehingga masyarakat akan bisa mempersiapkan secara dini. Nah, itu. Yang diutamakan sebenarnya saya pertama kan informasi. Iya, informasi. Ya, makanya tadi sudah ditangkap oleh Pak Kadis. Yang kedua kita kan nanti dalam tanggal 29 kita akan tahu. Iya. Ya kan karena setiap perusahaan masuk kan berbeda. Iya, speknya berbeda. Berbeda produksi, berbeda otomatis berbeda yang dibutuhkan. Iya, sebenarnya makanya saya sampaikan, saya terima kasih Pak Kadis ketika informasi itu nanti bisa masuk ke kami yang bisa kita teruskan ke bawah. Masyarakat otomatis akan menyiapkan lebih dahulu ketika ada informasi. Ya kan? Setiap lowongan mesti sudah ada
kualifikasi yang dibutuhkan. Iya, Ya, betul. otomatis. Jadi ketika penting Pak Kades dua informasi sampaikan, otomatis mereka akan menyelesaikan lebih dahulu. Jadi dengan segala hal yang telah saya di Pak Kades saya melakukan memberikan apresiasi luar biasa. Ya. Ya barangkali nanti komitmen bareng sebagai warga negara Batang, OPD Batang yang bareng-bareng saling sinergi. Ya. Barangkali yang saya sampaikan tadi bisa membantu cita-cita Pak Kadis Naker untuk Batang. Ya, ya. Informasi itu yang barangkali bisa menjadi yang barangkali kita menjadi corong yang kedua. Ya, ya. Corong yang kedua yang bisa menjangkau ke seluruh wilayah Batang. Saya yakin tadi berkenaan dengan Batangkar karena kota Batang, karena memang yang dapat informasi dari awal itu memang lebih dulu. Batang kota. Iya, Yang di luar itu tetap minim. Tapi barangkali dengan tangan panjang kami juga, maka barangkali ini akan bisa seluruh warga Batang akan bisa memperoleh akses, dan saya yakin barangkali ini nanti kita coba kita uji ketika sebelum informasi itu sampai ke bawah talah sekarang Batang Kota, nanti 5 bulan ke depan setelah informasi itu coba bisa menjadi kayak pembanding. Iya. Pretesnya sekarang, prosesnya 5 bulan datang bagaimana. Mudah-mudahan itu Amin. semakin jauh lebih hebat lagi ke Batang. Oke, terima kasih Pak Sekretaris, luar biasa. Refleksi yang tentunya disampaikan oleh Pak Sekretaris ini menjadi sebuah refleksi kita bersama. Dinas terkait, masyarakat, pemerintah desa, bahu-membahu untuk bisa berproses. Dan Pak Kepala Dinas, kami butuh closing ini Pak Dinas. Apa kira-kira nanti yang sudah kita obrolkan ngopi pinter ini, seperti apa yang diharapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, kebijakan yang tadi harus kami ambil di tingkat desa, penyiapan-penyiapan tadi disampaikan, termasuk informasi-informasi. Barangkali kami butuh closing agar teman-teman sobat desa, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa akan bisa menangkap sebuah informasi peluang ini, sehingga ada sebuah pemerataan di dalam proses tenaga kerjaan, sehingga target untuk kemiskinan ekstrim dan pengangguran bisa tercapai, Bapak. Monggo, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu Kepala Desa, hadirnya kawasan industri terpadu Batang ataupun kemudian Batang Industri Park bisa menjadi anugerah atau malah jadi bencana, tergantung kita mensikapinya. Maka kalau ingin menjadi anugerah, tentu kita harus melakukan langkah-langkah bersama. Tidak cukup hanya Disnaker Kabupaten Batang. Bapak Ibu Kepala Desa tentu juga menjadi bagian, harus bersama-sama kami dalam rangka menyiapkan itu semua. Desa punya alokasi dana desa. Di sana Bapak Ibu dimungkinkan untuk bisa melakukan dan menganggarkan pelatihan-pelatihan. Tentu kalau semua desa kemudian melakukan hal yang sama untuk bisa melakukan pelatihan, satu desa melakukan 1 kali pelatihan untuk 10 orang, kalikan 248 desa kelurahan, akan ketemu berapa itu jumlahnya. Itu. Maka kalau kita bisa saiko proyo, menyatu dengan derap langkah yang sama, insya Allah masa depan Batang yang gemilang ada di tangan kita. Oke. Demikian. Terima kasih sekali Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja yang sudah menyampaikan keberadaan mengenai isu strategis dan langkah strategis. Dan tentunya Pak Asek, kami juga terima kasih sekali Pak Asek, refleksi ini juga memberikan sebuah informasi dan refleksi untuk perangkat-perangkat desa, Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa di dalam proses perencanaan pembangunan desa di 2024. Belum terlambat, barangkali harus kita pikirkan isu strategis ini. Peluang yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ini bisa menjadi sebuah peluang yang baik, juga akan menjadi sebuah musibah. Auzubillahi min dzalik. Peluang jelas kalau peluang itu akan menjadi sebuah sesuatu hal yang baik. Tapi kalau musibah, masyarakat panjenengan pengen kerja, belum ada kesiapan, mereka berharap bekerja, tidak ada semacam fasilitasi ke sana, hanya semacam penonton. Itu musibah bagi kita. Harapan itu menjadi sebuah kesiapan-kesiapan yang menjadi sebuah perencanaan ke depan. Agar nantinya dinas terkait, Dispermades, tenaga kerja, pendidikan pun tadi, bisa membuat semacam sebuah konsep bagaimana tidak hanya keberadaan soft skill, tapi juga
kaitannya dengan masalah keberadaan yang sifatnya soft skill-nya juga. Yang tentunya ini bisa memberikan sebuah kontribusi agar ke depan penyiapan tenaga kerja bisa memungkinkan untuk bisa kita raih, sehingga kemiskinan ekstrim dan pengangguran yang tadi disampaikan barangkali oleh pemerintah, isu strategis pemerintah daerah Kabupaten Batang, 10.000 tenaga kerja baru yang saat ini lebih itu bisa kita raih dengan potensi-potensi unggulan desa, SDM desa. Tidak hanya orang-orang produksi saja, tetapi ada tenaga-tenaga strategis yang bisa cemantel di sana. Yang harapan kami adalah orang-orang Batang bisa tampil menjadi sebuah pemain-pemain yang handal, pemain-pemain yang kolaboratif, pemain-pemain yang kompetensi unggul. Untuk bisa menciptakan itu tentunya butuh kerjasama yang kuat. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan bisa menjadi semacam refleksi, dan kami Nugroho Ari, penggerak swadaya masyarakat di Disunaris Kabupaten Batang, Bapak Sekretaris di Disunaris Kabupaten Batang, dan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang, siap untuk mensongsong keberadaan industrialisasi menuju Batang yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.